Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu pengelola Center of Fikih Nusantara, Mas Muhammad Amiruddin, mahasiswa-mahasiswi serta diskusi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini bisa muwajahah, bisa ikut kajian di waktu yang mulia bulan Ramadan, diikuti oleh orang-orang mulia, mahasiswa-mahasiswi dengan narasumber yang mulia. Terus materinya juga mulia, semoga bisa mengantarkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku kitab yang kita pilih hari ini adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tulisan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu salah satu pemikir muslim paling laris di dunia. Kalau antum browsing tentang Al-Ghazali, apapun pemikirannya dikaji oleh muslim atau para saintis, para pemikir-pemikir ilmu pengetahuan terutama studi Islam, baik dalam bidang tasawuf, filsafat, etika, seni, budaya, fikih, ataupun hukum Islam. Maka kajian tentang Ihya Ulumuddin atau Al-Ghazali itu sebuah keniscayaan bagi peminat studi hukum Islam, tak terkecuali hukum Islam. Kitab yang kita pilih Ihya Ulumuddin itu artinya membangkitkan, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ini dilatar belakangi oleh suasana baik psikologis maupun sosiologis ketika Al-Ghazali hidup. Satu, ketika Al-Ghazali hidup itu masa kemunduran. Pada masa Bani Saljuk, orang itu telah apatis dengan yang namanya agama. Orientasi hidupnya itu hubul mal wal jah, cinta harta dan kedudukan. Sing ngomongin politik, DPR, legislatif, pilpres, materialisme, money politik, suap dan lain sebagainya. Consciousness, kesadaran untuk studi ilmu agama rendah. Akhirnya berperilaku pada masyarakat muslim kala itu yang turun dari sisi akhlaknya, dari sisi tandorohnya, dari sisi pemikiran-pemikiran Islamnya. Yaitu Al-Ghazali punya terobosan yang namanya Ihya Ulumuddin, membangkitkan Islam. Karena jurusan itu jurusan keluarga, kita pilih bab nikah. Kita pilih bab nikah. Ada satu bab yang namanya Al-Babul Awal fi targhib fin nikah wa targhib anhu. Kalau dimaknai Jawa, kamu biar pernah dengar mana Jawa ya. Al-Babul Awal bab kang awal iku fi targhib ing dalem demenaken fin nikah ing dalem nikah wa targhibi lan kang ngertelakaken sengit anhu saking nikah. Ada bab itu yang namanya bab tentang pendapat itu. Ada sebagian orang itu yang menikah dan ada sebagian orang tidak demen nikah.
mengurangi gitu. Mungkin nanti kamu juga gitu. Sekarang masih dialis enggak? Kalau ditanya ini ya, kan sudah ada yang siap nikah, ada yang belum siap nikah, ada yang ingin nikah dan ada yang tidak ingin nikah. Malah ada loh sekarang, ada kelompok masyarakat itu yang apa ya? Satu tidak ingin nikah, yang kedua tidak ingin punya anak. Malah kadang ada yang diganti dengan apa? Baby doll atau apa itu. Jadi anaknya yang dilus-lus ya Pak? Nikah. Sebagai pengganti anak. Itu. Kalau dulu zaman Ghazali hal-hal semacam itu sudah ada. Tak itu masa kemunduran. Umumnya orang itu kan ya ingin hubungan suami istri, ya kan? Ada yang siap, ada yang belum siap. Beda itu. Iklam annal ulama asdune ulama itu ketika aku teman-teman persulayan sopo ulama fi fadlin nikahi ing dalem utama nikah. Fabalagon muli banget-bangetaken sopo ba'duhum setengah ulama fi dalam fadlun nikah. Hatta za'ama sehingga nyono sapa ba'duhum annahu instuna nikah iku afdhalul luwih utama minatakholi tinimbang nyepil ibadatillahi maring ibadah Allah. Ulama berbeda pendapat di dalam keutamaan nikah. Sebagian berpendapat bahwasanya nikah itu lebih utama dibanding mengasingkan diri hanya beribadah kepada Allah. Jadi ada masyarakat itu yang ada ulama itu yang berpendapat bahwa nikah itu ganjarannya luwih akeh. Ganjarannya luwih akeh dibanding hanya ibadah saja. Kan ada orang lagi, ada kelompok ulama lagi yang berpendapat bahwasanya ibadah, pure ibadah saja itu lebih utama dibanding nikah. Makanya kan ulama berbeda pendapat. Sing siji berpendapat nikah luwih apik. Ya kalau nikah kan hubungan suami istri ibadah, jamaah ibadah, cari nafkah ibadah, jima ibadah, ya toh? Ngupeni tarbiyatul aulad, ngupeni anak ibadah, ngedekne anak ibadah, ngurus bojone ibadah. Akhirnya disimpulkan nikah itu lebih afdal, lebih utama. Tapi sebagian yang lain itu apa? Berbeda. Mereka menyatakan bahwasanya ibadah takhalli, mengasingkan diri, mojok, hanya ibadah kepada Allah, zikir itu lebih utama. Karena mereka juga susah, sana uang, penragati, cerewet, lebih kita bermunajat kepada Allah, ya, lebih tentram, ada. Maka babnya itu ada ulama yang mengatakan targhib, memotivasi, senang kepada nikah. Ada yang targhib anhu, tidak suka kepada nikah. Maka yang tidak suka kepada nikah itu ada yang menyebut wa akhlaqun nisa mazmumatun. Ada yang mengatakan itu. Tapi kadang juga ketemu apa perilaku perempuan yang tercela, itu akhirnya tidak suka kepada nikah. Sampean serikah apa seribadah? Kali-kali Pak. Setuju. Ya nikah dengan ibadah.
nikah itu bagian dari ibadah. Terus satu. Yang kedua, yang kalau sudah sajaknya kering ya, sampai jam berapa Mas? Sekarang jam berapa? Setengah jam lagi ya. Dan nanti kan ada dialognya kan. Kalau barangkali ada yang tanya kan, nggak apa-apa tanya, bebas. Yang penting saya bisa. Ada bab lagi di sini adalah beberapa dalil secara epistemologi Islam, sumber-sumber hukum Islam, dalil nikah mulai dari Al-Quran, As-Sunnah atau asar sahabat. At-targhibu fil nikah. Utaiki kubab mertelaaken nikah. Amma minal ayati, anapun saking boro-boro ayat iku pakola. Teman-teman dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Wa angkihul ayyama minkum, wa angkihulan padha nikahna sira kabeh al ayyama ing pira-pira wadon kang ijen minkum saking sira kabeh. Adau taiki kaluhu iku amrun perintah. Jadi wa angkihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum. Nikahkanlah perempuan yang masih jomblo. Ayam itu jamak dari ayim. Jadi orang yang masih sendirian. Itu perintah agama, dasarnya dari Al-Quran. Kalau dalam tinjauan pemikiran kita sebagai umat Islam, kalau sesuatu sudah didalilkan dengan Al-Quran, berarti melaksanakannya itu ibadah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Ada lagi dalil wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, fala ta'dulu aja padha nyegah sira kabeh guna ing nisa ayang kena ingin to nikah sapa nisa aswajahuna ing pira-pira bojone nisa. Hadal taiku iki kauluhu iku manaa nyegah wa hadza minal udri saking minal udri saking nyegah minal udri saking nyegah nikah wanaha lan nyegah apa kaluhu anhu saking udri fala ta'dhuluhunna yangkihna azwajahunna. Jadi ini diperuntukkan untuk para wali. Jangan menghalangi para perempuan itu menikah. Jadi kalau dalam diskusi hukum Islam ada istilah wali itu namanya wali abdol. Ada yang namanya wali abdol. Wali abdol itu wali yang tidak mau memberikan kewaliannya. Mama kamu mau nikah, matur kalau bapak Pak, saya mau nikah dengan Fikri. Terus walinya, ya loh, walinya tidak setuju, atau tidak mau menjadi wali. Itu namanya, kalau wali tidak setuju semacam itu namanya wali Allah. Biasanya nanti wali Allah itu diganti oleh yang namanya wali hakim.
As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Itu dasar hukum. Jadi nikah itu disupport sebenarnya oleh ajaran agama. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fi wasfir rusuli ing dalam nyifati pira-pira utusan wa madhihim lan ngelem pira-pira rusul. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Walaqad arsalna lan yakti temen ngutus sapa ingsun rusulan ing pira-pira utusan min qablika saking sadurunge Muhammad. Wa ja'alna lan dadekaken sapa ingsun lahum maring rusul azwajan ing pira-pira bojo wadon wa dzurriyyatan lan pira-pira anak, pira-pira keturunan. Dan sungguh saya mengutus beberapa utusan sebelum kamu Muhammad, dan kami menjadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Allah mensifati Rasul, tidak hanya Rasul saja, tapi juga difasilitasi istri dan keturunan. Itu nabi-nabi terdahulu. Maka kalau berangkat dari sini, kalau kita mau analisa, nikah itu sebenarnya ya ajaran semua orang, ajaran umat manusia. Jadi tidak hanya umat Islam, umat Muhammad yang dimotivasi untuk nikah. Jadi ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu pun dan para nabinya, para rasul itu juga nikah dan punya keturunan. Fadzikru dzalika mongko ta nuturaken mengkono azwaj iku bimakrodil imtinani ing dalem panggonane anugerah wa idharil fadli lan mertelaaken kautama wa midhi auliya'ihi lan ngalem pira-pira kekasih Allah bisu ali dalika kelan nyuwun mengkono azwaj fitya fitua ing dalam dungo Pakola nulidau sopa Allah Waladina lan wong akeh yakuluna kan podo ngucapaken sopa Aladina ngucapaken Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Para rasul dulu pun juga sudah berdoa, Rabbana do pengiran ingsun habuki paring tuan lana maring ingsun min azwajina saking pira-pira bojo ingsun wa dzurriyyatina lan pira-pira keturunan ingsun qurrata a'yun ing penganteng-antenge ati. Jelas. Kurang dulu para rasul berdoa, ya Allah siji muga-muga diparingi bojo. Nomor loro muga-muga diparingi dzurriyyah. Bojo karo dzurriyyah sing piye? Qurrata a'yun. Qurrata. Artinya qurrata a'yun itu ya penganteng-antenge hati. Nganteng-nganteng hati ya. Dadi jabaran qurrata a'yun nganteng hati sing nyenenge hati itu bisa dari fisik maupun dari sisi hati. Leono dari sisi fisik wah ketuke oleh itu bodine oleh nyenenge hati dong disawan senyum ya toh ganteng manis yo sawang kelajuan yo penak sampo cedekan yo penak dhuwur ora dhuwur-dhuwuren yo landhen-landhen temen yo lho jejak nang pasar pantes jane pantes itu secara fisik itu qurrata a'yun.
tapi juga secara fisik, psikis, hatinya baik. Ya toh? Kenalan, pengertian, sabar, loman, ya toh, loman, lan liyane merendah, kene nesu kono, ngalah, gak kono, apa? Cucu. Kene merengut kono, itu jenenge kurota ayun. Itu loh, doanya itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu sejak nabi-nabi dulu juga sudah berdoa gitu. Semacam itu. Itu bagian dari bagaimana Al-Ghazali menjadikan ini sebagai dasar hukum bahwasanya nikah itu spirit itu. Ya kan? Spirit untuk nikah. Jawab artis kalau nikah, jurusan hukum keluarga itu ya prinsipnya itu ya Nikah. akeh keluargane. Harganya akeh. Al ayat maca nosing ayat. Wa yuqalu lan den ucapaken innallaha sunni Allah taala iku lam yakur ora nutur sapa Allah fi kitabi dalam kitab Allah menal anbiya saking pira-pira nabi illa angin nutur al mutaahhilina ing pira-pira wong kang anduweni keluarga, duweni bojo. Faqalu nuli dawuh sapa ulama inna Yahya sedune Yahya sallallahu alaihi wasallam iku kata zaja teman-teman nikah sapa Yahya walam yujami lan ora jima sapa Yahya. Jadi Allah itu yang menuturkan di dalam kitab-kitabnya dari para nabi itu, selain dia disebut secara personifikasi sendirian, tapi biasanya juga disebut dengan keluarga. Nabi Nuh dan keluarga, Nabi Lut dan keluarga, Nabi Musa dan keluarga, Nabi Muhammad dan keluarga. Selalu itu. Jadi tidak hanya disebut, tidak hanya diceritakan minal anbiya saja, tapi juga al-mutaahhilin. Bahasanya nabi-nabi itu juga berkeluarga. Maka ulama ada yang berkata sesungguhnya Nabi Yahya itu benar-benar telah kawin walaupun dia tidak jima istrinya. Karena apa? Pentingnya sebuah keluarga. Pentingnya sebuah keluarga. Kenapa kok demikian? Innama fa'ala dzalika linailil fadli wa iqamatis sunnah. Karena dia cuma ingin mendapatkan keutamaan nikah dan melaksanakan sunnah. Melaksanakan sunnah. Demikian juga wa amma Isa. Demikian juga Nabi Isa. Fa inna maqasdune Isa iku sayang iku bakal nikah sapa Isa idza nazala kalane turun sapa Isa al-ardh ing bumi. Nanti Nabi Isa pun akan nikah ketika sudah turun lagi di muka bumi. Itu dari Al-Qur'an dan sejarah para nabi-nabi semacam itu. Itu landasan-landasan pemikiran, dasar-dasar pemikiran tentang nikah semacam itu. Nah itu pemikiran Al-Ghazali yang notabene bermadzhab Syafi'i hidup pada zaman abad 12
Masa itu pasca Imam Mazhab, itu sudah demikian itu. Jadi mengkonstruksi tentang pernikahan itu hebat sekali. Jadi pernikahan itu didekati dengan normatif, dalil-dalil nakli, didekati dengan sejarah sampai dalil normatif dari sunnah. Misal an-nikah utawi nikah iku sunnati sunnah ingsun. Paman ahabba mongko utawi sapa wong iku ahabba demen sapa man fitrati ing fitrah ingsun fayastanna mongko becik nglakoni sunnah sapa man bisunnati kelan sunnah ingsun. Nikah itu sunnah tradisi Nabi. Nabi itu hamba yang mulia, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, ya toh? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang paling dekat kepada Allah. Itu pun nikah sunnah. Yang kedua disebut faman ahabba fitrati. Itu ya memang fitrahnya Nabi. Para anbiya nikah. Malah ada dalil lagi waqala aidan sallallahu alaihi wasallam tanakaku padha nikah sira kabeh taksiru mongko bakal akeh sira kabeh. Pak ini mongko dunia ingsun iku ubahi bunga-bunga sapa ingsun bikum kan sira kabeh al-umama ing romat yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Diperintah oleh Nabi padha nikah. Terus akeh-akeh ono anak. Ya toh? Padha nikah lon akeh-akeh ono fa inni ubahi. Saya itu nanti di hari kiamat akan bangga-banggaan dengan jumlah kamu itu. Umat Muhammad banyak. Ada hadis yang nahnu ma'asyirul anbiya'i mukatsirukumul umam yaumal qiyamah. Saya dari para nabi itu nanti oke-okean umat di hari kiamat. Nah, itu kan jadi umat Muhammad kan? Ya nikah. Nah, maka sampai sekarang itu kan masih ada tuh sekarang membanggakan keturunan itu kan ada. Enak Bani, misal Bani Sopo, Bani Asmawi, keluarganya Sewu. Iya lah, jalan kesawal bulan. Benar Abna, itu Bani Sopo, Bani Sopo, Bani Ahmad. Itu sejak zaman dulu sampai sekarang ya gitu. Ubahi dikumul umat gitu. Bangga-banggaan. Oh, aku kelannya siapa? Saya keluarganya siapa? Sampai itu sudah Al-Quran aja juga memberikan contoh itu. Aku kaum Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ada apa dengan tradisi orang Quraisy? Kenapa disebut gitu? Pasti ada keutamaannya. Ila fihim rihlatas syita'i itu kan berarti bangga dengan klan, tribal, dengan apa ya, suku, kelompok. Kalau biologis ya bani itu ya bani agama. Kalau kita bani apa? Bani itu sendiri-sendiri. Macam itu. Jadi sunnah Rasul sudah mengajarkan tentang nikah semacam itu. Malah ada ancaman dari Rasulullah
Waqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka tazwija ma khaufatal ilah falaisa minna. Man utai sapa wong iku taraka tinggal sapa man atas bija ing kawin ma khaufatal ilah krana wedi kangelan duwe keluarga falaisa mengko ana sapa man kumina setengah saking golongan ingsun. Barang siapa meninggalkan kawin kok takut duwe keluarga, takut kangelan ngopeni, falaisa minna, bukan termasuk golongan kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lah? Kalau nikah enak. Iya. Mau lanang, ya bang lanang ini kayak kosong ini ya. Wes kayak sahur, wes dimasak nih. Tingkat jangan, cepatnya kopi, kayak putih, goreng lauk, cepatnya mejo. Enak. Enak kan? Uang lanang ngomong itu. Kipas di rumah sing lanang wis nyambut gawe. Sehari hasilnya sudah berapa jelas. Terima nafkah? Nafkah. Sahur, gitu. Sahur ibadah double. Sahur dengan menu makan, sahur dengan menu istri. Ibadah double kan? Iya. Lu kok rasa nikah ini sedang rasional. Enggak rasional. Maka pada semangat umurnya kan sudah 20-an. Iya, Nabi. Ya kan? 20-an itu kan sudah bagas minimalnya sudah terlampaui karena minimalnya 19. Maka sudah bukan pernikahan. Saudara-saudara sekalian, itu dari sunnah. Itu dari sunnah. Ada beberapa riwayat yang dikutip oleh Al-Ghazali, terutama dari sisi asar sahabat. Bisa didaukan di sini Fakukiyah lanten cerita akan apa anak Abdul Ubadi setuhune setengah ahli ibadah bil umami inggal biro-biro umat as-salifati kang wis kliwat kang kuno iku pangkong mungkuli saka Abdul Ubadi ahla zamani ing ahli zamane Ba'dul Ubad fil ibadati ing dalam ibadah. Fadzukira nuli den tuturaken li nabi zaman ini maring nabi zamane Ba'dul Ubad. Apa husnu ibadihi baguse ibadah Ba'dul Ubad. Pakola nuli dawuh sapa nabi nikmah itu sak bagus-bagus sapa raja wong lanang wa utai Ba'dul Ubad. Laulahu lamun ora ana ana ustuhune Ba'dul Ubad iku tarikun wong kang ninggal saen maring siji-siji minas sunnati maring sunnah. Faltama mongko prihatin sapa abdi ahli ibadah lama sami'a dalam samangsane krungu sapa abid dalika ing mengkono laulah pasalan muli nakoni sapa abid anabi ing nabi andalika saking mengkono laulah pakola muli dawuh sapa nabi anta utai sira
iku tarikun wong kang tinggal li taswiji maring rabi. Pakola nuli ngucap sapa badulubat lastura ana sapa ingsun iku ahrimuhu ngremaken ingsun ing taswij utawa ngaremaken ingsun ing tahsis walakini tapine ingsun iku fakirun wong fakir wa ana uta ingsun iku iyalun wong kang iku iyalun wong kang duweni keluarga alan nasi ing atase manusa Kanjeng Nabi ana ta ingsun iku uzawi juga ngrapiaken ingsun ing sira ibnati ing anak wadon ingsun fazza wajahu nuli ngrapiaken ing Ba'dul ubat sofa Nabi unjung Nabi alaihi salam ibnatau ing awak anak wadone Nabi. Jadi ada cerita pada zaman salaf dulu kuno ada sebagian ahli ibadah di umat-umat terdahulu itu jadi mengunggul-unggulkan ibadahnya. Masyarakat mengunggulkan dia karena ahli ibadah. Terus pada masa kan ada Nabi. Hal itu terus kemudian diceritakan pada Nabi pada masanya tentang baiknya ibadah Ba'dul Ubat tadi. Nabi menjawab, "Dee kuwi sabagus-baguse wong lanang seandainya dia itu tidak meninggalkan sunnah." Seandainya dia tidak meninggalkan sunnah. Maka terus mendengar itu ahli ibadah itu yang namanya abid itu susah waktu ibadah menceng ya sampai lali karo wong wedok. Wis lali karo wong wedok. Lho kok jebule seenek dawuh dari nabinya dulu itu ternyata ada yang kurang dalam diri saya. Akhirnya terus dia tanya kepada nabinya, kenapa kok saya itu tidak jadi manusia paripurna, menjadi manusia terbaik karena meninggalkan sunnah? Dijawab oleh nabinya, anta tarikun litazwij, karena kamu meninggalkan kawin. Terus dijawab oleh pemuda yang lagi ibadah, kula niki sakjane mboten meninggalkan nikah mboten kok. Karena memang kula mboten gadah. Kula mboten gadah, walakin ni fakirun gitu. Saya tidak punya. Loh, kalau sampai nanti terus saya tidak punya terus keluarga kula banyak terus pundi. Wes lek ngono alasanmu saiki tak rabekne karo anak wadon waku. Itu asal hikayah para ulama-ulama terdahulu. Hikayah yang dikutip oleh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu di dalam kitabnya ini jelas secara epistemologi logikanya itu jelas itu. Ada pendekatan normatif Al-Quran Sunnah, ada pendekatan historis, pendekatan empiris dari asal para ulama-ulama, para sahabat dulu gitu. Maka kalau ini dikaji betul ya, kamu terbiasa kajian kitab punya Jawa, ngaji itu nikmat. Ngaji itu ada informasi yang banyak, ada informasi.
Nah, dengan model pemikiran Al-Ghazali tentang nikah itu jawaban. Itu jawaban. Itu sudah berapa abad berarti? Kalau Al-Ghazali abad 12, sekarang abad berapa? Abad sekarang tahun 2000, abad 21. Ya loh? Itu berapa abad yang lalu berarti? 9 abad yang lalu, 900 tahun yang lalu. Jadi logika pemikiran tentang pernikahan ini sudah didekati sedemikian rupa itu dalam kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Kalau kita baca fikih ansih itu monoton, berdalil halal haram syarat rukun. Ini enggak, ada motivasinya, ada debatable-nya, ada yang kontra, ada yang mendukung, macam-macam. Maka kajian ini sebenarnya enak banget, hanya kadang butuh apa ya? Untuk waktu untuk membacanya, untuk memahaminya. Dan ini buku kitab yang paling pasaran di dalam studi Islam, terutama di Indonesia. Dimanapun pesantrennya pasti mengkaji namanya Ihya Ulumuddin. Dimanapun perpustakaannya pasti ada kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Dari berbagai disiplin ilmu, filsafat, pemikiran hukum, tasawuf, etika, akhlak, selalu kitab ini akan muncul. Mungkin demikian sementara apa yang bisa saya sampaikan. Kalau saya baca, saya pernah ngaji itu tiap hari ini. Pernah ngaji tiap hari itu sehari 2 jam. Baca itu 2 tahun. 2 tahun berarti 700 hari. 700 hari cuma libur hari Jumat. Nah, ada yang tanya monggo. Ya Mas. Ini ada 2 pertanyaan Pak terkait daripada jadri atau orang ibu yang punya anak. Kemudian dikatakan yang pertama tentang jadri. Kan sejatinya pernikahan itu salah satu tujuan untuk membangun keturunan atau nanti selanjutnya tadi membangun bani. Nah, tapi sekarang ini kan banyak Pak orang-orang baik itu laki-laki atau perempuan mementingkan karirnya dan meneruskan yang namanya anak. Dan sebagaimana orang ini punya pemikiran jadri, apakah selamanya ini diperbolehkan atau ada satu tertentu sehingga tidak menjadi dari kita dari pernikahan itu sendiri. Terus yang kedua itu terkait waliatul Pak. Nah, waliatul kan sebenarnya sebenarnya perempuan itu berkewajiban untuk diwalikan oleh walinya ketika benar-benar tidak mampu dalam memilih atau menentukan pasangannya, karena dirasa walinya ini punya pengalaman lebih daripada anak perempuan tersebut. Tapi sekarang ini kan anak perempuan sudah pada pandai Pak, meskipun misalkan belum sampai umur 12 tahun, karena pergaulan dan juga konsumsinya tiap hari tapi secara teman itu kan sudah bisa menentukan Pak pasangan mana yang cocok. Dan sekarang itu apa ya, ibaratnya relasi perempuan laki-laki ini sekarang bebas gitu, sehingga di luar pengetahuan orang tua mungkin mereka sudah punya rencana ke depan. Nah, pertanyaan itu sejauh mana sih wali ini bisa menolak keinginan perempuan untuk memilih pasangan sendiri? Pertama tentang child free, bebas anak. Child free itu bebas anak itu kan sebenarnya bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia itu zon politik. Bahasa kamu yang bahasa sosiologi hukum itu zon politik. Ya loh. Jadi manusia itu makhluk
sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, selalu ada potensi untuk istimewa. Maka ketika Adam itu diciptakan dulu itu kesepian, Allah tahu akhirnya diciptakan Nabi Hawa biar berkembang. Hanya problemnya sekarang itu dinamika, Mas. Dinamika umat manusia ini betul kal ayam muda wiluha. Nah, filsafat hidup manusia itu berputar sesuai dengan arus informasi yang masuk ke dalam diri dia. Knowledge yang masuk pada kita, informasi yang dominan pada kita, itu yang mengaruhi perilaku hidupnya. Nah sekarang perilaku hidup itu kan individualis, materialistis, itu yang didewakan. Dalam bahasa lain, kubul mal wa karahiyatul maut. Dia materialistis dan takut mati itu. Seolah-olah lepas dari aspek-aspek religiusitas, sandaran kepada Tuhan itu lepas. Seolah-olah menang dunia itu kayak dhewe lho. Terus iso ngatur-ngatur dhewe. Bahwasanya kita itu secara fitrah, potensi kita itu potensi belakangan. Kita potensi bersandar kepada yang kuasa. Kalau kita muslim dan mukmin harusnya ke sana. Nah itu kan karena apa itu? Arus informasi yang salah, akhirnya materialistis, hedonis, individualis, seolah-olah itu mulai harus pokoknya terus awal diudah jadi bar. Nah itu kan sudah ada antitesa bahasa kami ya. Antitesa itu apa? Ada sunnah yang kontra dengan itu. Idza matabnu adama in qata amalahu illa min salat. Ketika anak Adam itu wafat, terputus semua prestasinya kecuali 3 ya. Salah satunya waladun sholihun yad'ulah. Nah, itu kan dimensi iman gitu. Lah kalau sekarang itu yang dikumpulkan ya potensi diri materialis itu kan tidak percaya. Mati ya wis mati kan ya wis bareng. Padahal nanti si keluarga ini bingung jawab ditahlil ya. Padahal si ditahlil ini bisa orang percaya kalau tahlil. Janganlah betul rumah saat ini soal mati budal dewi. Ya gitu ya. Ya ada arus informasi terutama tentang knowledge akhirnya merubah dasar-dasar teologis dia itu loh. Paham ya? Mahasiswa juga. Yang kedua tentang validator. Kalau fikih kontemporer sekarang itu kan nambah satu kan ridho tarafaini. Nikah itu syaratnya tidak hanya ada syarat-syarat yang sudah ada itu, tapi ditambah ridho tarafaini. Ridho tarafaini itu harus ada ridho dari kedua belah pihak. Ya lah. Ridho kedua belah pihak. Ridho kedua belah. Coba dibuka itu misal punya buku abad 20 itu Al-Fatawa tulisannya Mahmud Salto atau apa? Tanpa. Tapi kalau fikih klasik itu ya wali, yang namanya wali itu kan tidak hanya sekedar wali dari sisi fisik, tapi juga wali dari sisi dari sisi fisik. Mungkin kamu nikah bisa berangkat sendiri, tapi hatimu tidak bisa berangkat sendiri dan ya. Maka semua perempuan sedaya mayoritas tidak akan berani untuk nikah berangkat sendiri. Mayoritas pasti mereka selalu ingin
ada wali, terutama wali-wali dari pihak terdekat, wali akrab, itu pasti. Maka bisa saja secara biologis, bisa saja secara fisik kita terpisah, kamu bangkan kepada walimu, tapi secara psikis, kejiwaan, tulisan di Lauhul Mahfuz itu tidak akan tulisan terpisah. Bahwasanya kamu itu anaknya Bapak A itu. Apa itu? Posisi orang tua itu kuat sekali, kuat sekali. Maka hak utamli, hak kepemilikan orang tua itu tidak akan bisa tercerabut sebelum ada akad yang menyebut nama Allah. Ya. Fa inna ya apa ya? Fa innakum akhadtumuhunna fi amanatillah. Kamu itu mengambil para perempuan-perempuan ini dengan akad menyebut nama Allah, Pak, main-main. Ya loh, sampai main-main setelah akad itu tidak main bisa kan? Boleh itu tidak main-main, main-main itu alat sambil bledek. Maka yo nikah itu yo sebelum zaman sekarang seorang itu untuk yang baik. Kalaupun ada variabel itu darurat. Itu darurat karena mungkin ya strategi anak yang kurang bagus untuk diplomasi kepada orang tuanya, meraih hati orang tua biar legowo, itu strateginya aja yang kurang atau yang salah. Seharusnya kalau dia dengan strategi yang cantik, komunikasi yang baik, diplomasi yang cerdas, mungkin ya tidak akan sampai situ. Zamannya sudah inklusif, sudah terbuka. Terus yang lain monggo. Kalau ada yang tanya. Allah. Teman-teman, kalau ada yang tanya. Ya, mohon izin bertanya Bapak. Nah, namanya Ujang Pak, Ujang siapa? Ujang. Ya, begini terkait apa ini? Wali Abdul kan sebutkan bahwasanya harus kedua belah pihak harus setuju. Nah, di samping itu ada permasalahan Bapak. Mungkin dari kedua belah pihak juga masih menganut terkait ada tantangan, ada Jawa tantangan begitu. Itu bagaimana solusinya? Itu jika ketemu 25, ibaratnya 25 fotonya gitu Pak. Itu kita memang hidup di Jawa ya. Yeah. Di Jawa itu adat itu ini yang pertama, pastikan adat itu sahih. Kan ada adat sahih, ada adat fasih. Pastikan adat itu sahih. Adat apapun biasanya juga ada jalan keluar. Biasanya ada jalan keluar. Contoh ini, lor kali karo kidul kali ora oleh. Ya toh? Yo nikahe ora usah kok kidul kali. Budale yo kala kabeh. Gitu loh. Ada jalan keluar semacam itu gitu loh. Kono karo kene beda desa, karena desa A dengan desa B tidak boleh. Wah ini
dititipkan saja dari desa sana. Tidak harus doa kalau B tapi dari desa C. Jadi C kalau A mau mulai. Biasanya selalu ada jalan. Nah, saya dituturi. Ini suatu saat ada renungan perjodohan ini. Sudah, kamu itu jodohnya baik, tapi nanti rintangannya gini. Ini biar nanti cara Jawa ini ya tambal atau apa? Itu fitjai atau tebusannya ini tebusannya ngatame Quran ya sakurunge akad. Itu ada lagi lor kali betul kali tebusannya apa metulnya jago ya loh. Etan ratan kalau belum ratan ora oleh ya ora usah kok yo bedale kok etan ratan kabeh ae ndak usah kok itu biasanya gitu. Jadi adat itu satu pastikan tidak melanggar syarat atau yang disebut dengan adat syar'i. Yang kedua pasti ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar berarti belajar kita tentang adat itu masih setengah-setengah. Segala sesuatu biasanya selalu ada solusi. Oh juga kalau gejeng oleh pagi kalau paling sepuluh peso logikanya dibalik gejeng tidak oleh tidak apa itu dilakoni. Kalau itu bisa menjalani dengan sabar, nanti derajat kamu berdua itu malah tinggi. Ya memang cobaan, ya orang yang mau urip sing mulus iki pasti dapat. Benar, ada orang kita punya saudara itu geyeng dilakoni tenan. Akhirnya itu sing apa masih itu yang kaku itu akhirnya yo krono ganteng dijaraki yang jarak terus goda terus apa kudu mau apa tapi selalu bisa diselamatkan. Ya alhamdulillah kedua belah pihak itu selalu sabar, selalu bisa diselamatkan. Akhirnya selalu ada tajdid, selalu ada pembaruan akad itu. Akhirnya sampai tua, sampai meninggal dunia, sampai anak-anaknya sudah nikah semua, sampai cucu. Ketika hidup itu dia berlimpah dia. Tapi ya itu cobaannya ya semacam itu. Hidup ya semacam itu pasti ada plus. Itu Mas ya. Terus yang lain. Apa nak? Sama lagi. Sudah ya. Mungkin kali ini terima kasih atas tatap mukanya, kajiannya, ngaji yang belum tentu kita bisa jalani di luar Ramadan kadang, ya kan? Kadang itu kalau di luar Ramadan kadang waktunya selalu kejar-kejaran dengan jam-jam perkuliahan yang ada. Akhirnya semoga kita manfaat, semoga dicatat oleh Allah mengisi bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.